Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang menganalisis dan menghitung biaya bahan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang meranggotakan saya sendiri sebagai moderator Dea Armanistorus dan ketiga rekan saya yaitu Dahliana Jailani, Nadia Safira Nasution, dan Putri Ayu. Nah, kali ini kita akan membahas ke pembahasan. Kita memiliki 7 topik pembahasan. Yang pertama ada konsep biaya bahan baku, yang kedua komponen harga pokok bahan, yang ketiga potongan pembelian, yang keempat biaya angkut pembelian, yang kelima menganalisis akuntansi biaya bahan, yang keenam metode penentuan harga pokok bahan, dan yang terakhir ada sisa bahan, bahan rusak, dan bahan cacat. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu konsep biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku untuk memproduksi barang, termasuk juga biaya operasional, biaya angkut, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Biaya bahan baku meliputi harga pokok semua bahan dalam pembuatan suatu jenis produk. Nah, contohnya kayu sebagai bahan baku pembuatan meja, dan tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan kue. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu komponen harga pokok bahan. Harga pokok bahan terdiri dari harga neto menurut faktur pembelian atau setelah dikurangi dengan pembelian. Ditambah dengan biaya angkut harga, pokok bahan terdiri dari harga neto menurut faktur pembelian. Ditambah dengan biaya angkut harga, pokok bahan terdiri dari harga neto menurut faktur pembelian. Ditambah dengan biaya angkut pembelian dan biaya penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk ke topik ketiga, yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian ini dibagi menjadi dua, yaitu potongan tunai dan potongan perdagangan. Sekarang kita masuk ke potongan tunai. Potongan tunai itu ada dua, yaitu formula 2/10 net per 30 dan formula 2/10 net per EON. Nah, yang pertama itu ada formula 2/10 N30. Pembeli akan mendapatkan potongan 2% apabila membayar utangnya kurang atau sama dengan 10 hari sejak tanggal pembelian dan batas pembayaran utang terakhir adalah 30 hari atau net 30. Yang kedua ada formula 2/10 N per EOM. Pembeli akan mendapatkan potongan 2% apabila membayar utangnya kurang atau sama dengan 10 hari sejak tanggal pembelian dan net of month, artinya pembayaran yang melewati batas 10 hari tidak mendapatkan diskon, dan batas akhir pembayaran utang bulan terakhir di bulan terjadinya transaksi. Nah, di sini kami menampilkan contoh, yaitu dibeli barang dagangan pada tanggal 1 Desember 2017 dengan harga faktur 500.000. Syarat pembayarannya 2/10 N per 30. Perusahaan membayar utang pada tanggal 10 Desember 2017 sehingga diperoleh potongan pembelian sebesar 2%. Di sini terdapat jurnalnya pada 1 Desember di debit ada pembelian sebesar 500.000 dan di kredit ada utang Rp500.000. Ada juga jurnal 10 Desember di debit ada utang sebesar 500.000 dan di kredit ada potongan pembelian sebesar 10.000 dan di kas kredit sebesar 490.000. Nah, jika perusahaan membayar utang sesudah tanggal 10.000, jurnalnya adalah utang di debit ada sebesar 500.000 dan kas di debit ada sebesar 500.000. Oke, kita masuk ke yang kedua, itu ada potongan perdagangan. Potongan perdagangan tidak dicatat dalam jurnal. Bentuk potongan perdagangan yaitu ada 3. Yang pertama itu member diskon tambahan apabila pembeli mempunyai member card. Yang kedua memberikan diskon khusus kepada pelanggan lama. Dan yang terakhir itu ada memberikan diskon 20% untuk pembeli dalam jumlah tertentu. Nah, di sini juga ada contohnya. Dijual barang dagang secara tunai sebesar 1 juta dengan diskon 10% karena pelanggan mempunyai member card. Nah, jurnalnya di sini ada di debit ada kas sebesar 900.000 dan potongan penjualan di debit ada 100.000 dan penjualan di kredit ada 1 juta rupiah. Topik selanjutnya yaitu yang keempat, biaya angkut pembelian. Nah, di sini ada franco gudang penjual. Contohnya, PT XYZ menjual persediaan barang dagang ke pelanggan senilai 5 juta trans VOB destination, yang artinya PT XYZ menanggung ongkos kirim barang. Adapun biaya kirim barang tersebut adalah sebesar 300.000 perpetual. Di sini ada jurnalnya, piutang dagang di debit sebesar 5 juta, penjualan di kredit sebesar 5 juta.
HPP di debit sebesar 3,3 juta, persediaan di kredit sebesar 3,3 juta. Biaya kirim di debit sebesar Rp300.000 dan kas di kredit sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada franco gudang pembeli. PT XYZ menjual persediaan barang dagangnya ke pelanggan senilai 3 juta. TransFB shipping. Selanjutnya ada franco gudang pembeli. PT XYZ menjual persediaan barang dagangnya ke pelanggan senilai 3 juta. TransFB Shipping Point, yang artinya pelanggan dari PT XYZ yang menanggung ongkos kirim barang. Adapun biaya kirim barang tersebut adalah sebesar Rp200.000. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu piutang dagang di debit Rp3 juta, penjualan di kredit sebesar Rp3 juta. HPP di debit sebesar Rp2 juta, persediaan di kredit sebesar Rp2 juta, piutang dagang Rp200.000 di debit, dan kas di kredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya yang kelima, adapun menganalisis akuntansi biaya bahan. Nah, adapun tahapan pembelian bahan baku dan dokumennya, yaitu seperti pada tabel. Untuk tahap pembelian, dokumennya itu ada perintah pembelian, dan distribusi dokumennya itu ada penjualan, bagian akuntansi umum, bagian perencanaan dan pengendalian bahan baku, bagian penerimaan bahan baku. Selanjutnya ada tahap penerimaan. Dokumen itu laporan penerimaan barang. Nah, distribusi dokumennya ada bagian akuntansi umum, bagian perencanaan dan pengendalian bahan baku, serta bagian pembelian. Yang ketiga ada tahap inspeksi. Dokumen yang diperlukan yaitu laporan inspeksi. Distribusi dokumennya yaitu bagian akuntansi umum dan bagian pembelian. Selanjutnya ada tahap penyimpanan. Dokumen yang diperlukan yaitu ringkasan catatan persediaan. Distribusi dokumennya bagian perencanaan dan pengendalian bahan baku. Selanjutnya ada tahap pemakaian. Dokumennya ada permintaan bahan baku dan distribusinya yaitu bagian akuntansi biaya. Yang terakhir ada tahap pemenuhan kembali. Ada dokumennya yaitu permintaan pembelian bahan baku dan distribusi dokumennya yaitu bagian pembelian. Selanjutnya ada pembelian bahan. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 10 Januari 2020 PT Ramalan membeli secara tunai bahan baku sebesar Rp22.500.000 dan bahan penolong sebesar Rp7.500.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2020, nama akunnya yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar Rp22.500.000, persediaan bahan penolong di sebelah debit Rp7.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp30 juta. Selanjutnya ada permintaan pembelian. Permintaan pembelian merupakan dokumen yang dibuat dan diterbitkan bagian gudang kepada bagian pembelian untuk memberitahukan jumlah bahan yang harus dibeli. Dokumen ini memuat informasi tentang jenis dan spesifikasi bahan yang diperlukan, jumlah satuan, tanggal digunakan, serta taksiran harga persatuan atau harga persatuan pada pembelian terakhir. Nah, seperti yang ditampilkan pada PPT, adapun dokumen surat permintaan pembelian. Nah, ada kuantitas, ada nomor part katalog, ukuran, dan penjelasan lengkap. Nah, di situ juga ada diisi bagian pembelian seperti pemasok, harga per unit, total harga, nomor SOP. Ada nomor, ada tanggal, dan dikirim ke siapa, beban ke, tanggal diperlukan oleh, dan setuju oleh. Semua data harus diisi dengan jelas. Selanjutnya ada pesanan pembelian. Pesanan pembelian atau perintah pembelian merupakan dokumen atau formulir yang dibuat bagian pembelian untuk ditujukan kepada pemasok terpilih. Nah, contoh dokumennya yaitu seperti yang ada di PPT, terdapat
nomor urut, nama barang, spesifikasi, kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Ditujukan kepada dan dikirim kemana. Nomor, tanggal, syarat. Semua itu harus diisi dengan lengkap. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima dan menghitung barang yang diterima dari pemasok. Bagian penerimaan barang memastikan bahwa barang yang diterima tidak cacat atau rusak serta sesuai dengan surat-surat dalam pemesanan, pembelian, dan pembungkusannya. Nah, adapun contoh dokumennya seperti yang tertera pada PPT, terdapat ada kendaraan, jumlah barang, kondisi segel. Nah, kondisi segel itu ada jenis dan ukuran barang, baru nomor SOPB, ada keterangan produknya, nomor SOPN, ada ciri khusus kemasan, berat, kondisi diterima. Nah, semua itu dijelaskan pada dokumen apakah barang tersebut memiliki kerusakan atau memang bagus layak untuk dipasarkan. Pemakaian bahan. Dokumen permintaan bahan antara lain harus memuat informasi tentang jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan oleh departemen yang memerlukan jenis produk, serta harga pokok baik untuk satuan bahan maupun jumlah dalam jumlah. Nah, contohnya itu seperti yang ada di PPT, ada kartu gudang. Nah, di situ ada dijelaskan ada tanggal, nomor bukti, ada kesesuaian, baru ada dipakai pada tanggal berapa, nomor buktinya dan kuantitasnya, dan sisanya ada berapa kuantitas serta keterangannya. Juga ada keterangan gudang mana, lokasi, nomor kode, nama barang, dan spesifikasinya. Adapun contohnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 bahan baku yang dimasukkan proses produksi sebesar 10 juta dan bahan penolong sebesar 2 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu 15 Januari 2020. Nah, untuk akunnya itu persediaan produk dalam proses di debit 10 juta, BOP sesungguhnya di debit 2 juta, persediaan bahan baku di kredit 12 juta, dan persediaan bahan penolong di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya yang keenam yaitu adapun metode penentuan harga pokok bahan. Nah, dalam penentuan harga pokok barang dibagi ke dalam dua metode. Yang pertama ada metode periodik dan metode perpetual. Nah, dalam metode periodik dibagi juga ke dalam dua metode, yaitu metode identifikasi khusus dan metode rata-rata. Dalam metode identifikasi khusus, adapun contohnya nanti kita bahas bersama pada slide berikutnya. Dan pada metode rata-rata juga dibagi ke dalam 3 metode. Ada metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang, metode harga pokok masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Sedangkan dalam metode perpetual terdapat dua metode, yaitu metode rata-rata bergerak dan metode harga pokok masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Mari kita bahas bersama. Yang pertama itu ada contoh metode periodik. Sistem periodik hanya melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang mempengaruhi harga pokok bahan yang komponen-komponennya membentuk harga pokok bahan yang dibeli, biasanya meliputi akun pembelian yang digunakan. Nah, adapun contohnya yaitu ada metode identifikasi khusus, yaitu data persediaan, pembelian, dan pemakaian bahan baku A dalam bulan Maret 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2020, persediaan bahan yaitu ada 1000 unit dengan harga satuan 1000. Pada tanggal 5 Maret 2020 ada pembelian sebanyak 1400 unit dengan harga satuan 5000. Tanggal 11 Maret 2020 terjadi pembelian sebanyak 1000 unit dengan harga satuan 7000. Nah, untuk 20 Maret
ada terjadi transaksi pembelian sebanyak 1.600 unit dengan harga satuan 6.000. Berdasarkan perhitungan fisik, diketahui persediaan bahan 31 Maret 2020 sejumlah 1.000 unit. Untuk informasi pemakaian bahan yaitu sebagai berikut. Untuk tanggal pemakaian tanggal 4 Maret dengan kuantitas 500 unit. Nah, keterangannya itu berasal dari persediaan bahan baku awal. Untuk tanggal 12 Maret 700 unit. Untuk barang tersebut berasal dari persediaan bahan baku awal yaitu 400 unit dan pembelian 5 Maret. Pada tanggal 15 Maret sebanyak 500 unit dengan keterangan berasal dari pembelian tanggal 11 Maret. Untuk 22 Maret sebanyak 1.000 unit berasal dari pembelian tanggal 5 Maret. Dan untuk 28 Maret sebanyak 1.300 unit berasal dari pembelian tanggal 20 Maret. Dengan jumlah kuantitasnya itu ada 4.000 unit. A. Metode periodik. Metode periodik terdiri dari yang pertama yaitu metode rata-rata. Metode rata-rata ini terdiri dari yang pertama metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana adalah perhitungan harga rata-rata per unit dengan menjumlahkan harga pokok per unit persediaan awal dan semua pembelian. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi pembelian ditambah 1 atau persediaan bahan awal. Nah, sebagai contoh yaitu berdasarkan contoh sebelumnya, maka perhitungan harga rata-rata sederhana per unit sebagai berikut. Persediaan awal bulan terdiri dari 1.000 kuantitas dengan harga 10.000 per unit. Jadi totalnya yaitu 10 juta. Pembeliannya terdiri dari tanggal 5 Maret dengan 1.400 unit dengan harga 5.000 per unit. Jadi jumlahnya 7 juta rupiah. Pada tanggal 11 Maret persediaannya itu 1.000 unit dengan harga per unit 7.000. Jadi jumlahnya yaitu 7 juta rupiah. Pada tanggal 20 Maret persediaannya yaitu 1.600 unit dengan harga 6.000 per unit. Jadi hasilnya yaitu 9.600.000 rupiah. Dan bahan tersedia diproduksi yaitu 5.000 unit. 5.000 unit ini didapat dari persediaannya 1.000 ditambah ketiga pembeliannya, jadi hasil 5.000 dengan harga per unit yaitu 28.000, jadi totalnya yaitu 33.600.000. Jadi frekuensi pembeliannya ditambah dengan persediaan awalnya yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ini pembelian dan 1 ini yaitu persediaan awal. Jadi hasilnya ada 4. Jadi harga pokok per unitnya yaitu 28.000 dibagi dengan 4. 28.000 ini didapat dari yang harga per unit bahan tersedia produksi. Jadi hasilnya 7.000. Maka harga pokok persediaan akhir periode adalah 1.000 unit dikali 7.000. Jadi hasilnya 7 juta. Yang kedua yaitu metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang adalah harga rata-rata dengan kuantitas bahan awal periode dan kuantitas setiap pembelian bahan. Contohnya, berdasarkan contoh sebelumnya, maka perhitungan harga rata-rata tertimbang per unit sebagai berikut. Harga pokok rata-rata tertimbang yaitu 33.600 dibagi 5.000 unit. Jadi hasilnya 6.720 rupiah. Maka harga pokok persediaan akhir periodenya yaitu 1.000 unit dikali 6.720 rupiah. Hasilnya yaitu 6.720.000. Yang ketiga yaitu metode harga pokok masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Bahan yang masuk pertama akan keluar terlebih dahulu atau pertama. Persediaan bahan yang pertama dibeli adalah persediaan yang pertama yang harus dijual. Contohnya yaitu berdasarkan contoh sebelumnya, harga pokok persediaan bahan akhir adalah 1.000 unit dikali 6.000. Jadi hasilnya yaitu 6 juta rupiah. B. Metode perpetual. Pencatatan transaksi pada metode perpetual dilakukan tidak hanya terbatas pada transaksi pembelian, tetapi juga terhadap transaksi pemakaian bahan dan pengaruhnya terhadap persediaan bahan.
Penentuan harga pokok bahan yang dikonsumsikan dalam periode proses produksi dilakukan secara langsung setiap kali terjadi transaksi pemakaian bahan. Nah, pada metode perpetual ini ada dua jenis metode. Yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak. Penentuan harga pada rata-rata bergerak ditentukan dengan membagi total harga pokok bahan tersedia dipakai dengan jumlah unitnya. Yang kedua yaitu metode harga pokok masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Metode MPKP menghasilkan jumlah harga pokok bahan yang dikonsumsikan dan nilai persediaan bahan pada akhir periode yang sama pada kedua sistem administrasi atau pencatatan persediaan. Materi berikutnya yaitu sisa bahan, bahan rusak, dan bahan cacat. Sisa bahan adalah bahan yang tersisa atau rusak dalam proses produksi atau penyimpanan dan tidak dapat digunakan kembali. Misalnya, potongan-potongan kayu dalam industri mebel. Sisa bahan tersebut kemungkinan laku dijual atau bahkan tidak laku dijual. Sisa bahan terdiri dari 4 golongan. Yang pertama yaitu sisa bahan laku dijual. Yang kedua, sisa bahan secara normal terjadi dalam entitas. Yang ketiga, sisa bahan yang terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu. Dan yang terakhir yaitu sisa bahan tidak laku dijual. 1. Sisa bahan laku dijual. Perlakuan akuntansinya yaitu sisa bahan yang terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Contohnya, setelah pengolahan bahan pada 31 Oktober 2020, PT Merpati Indah memiliki sisa bahan sebanyak 8.000 kg. Sisa bahan tersebut ditaksir laku dijual seharga Rp1.250. Nilai sisa bahan relatif tinggi sehingga dilakukan pencatatan sisa bahan dan hasil penjualan diakui sebagai penghasilan di luar usaha. Penjualan sisa bahan yaitu pada tanggal 2 November 2020 sebanyak 3 kg dijual dengan harga Rp1.500 per kilogram. Pada tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 2.000 kg dijual. Jadi jumlahnya yaitu pada tanggal 31 Oktober persediaan sisa bahan di debit senilai Rp10 juta dan persediaan produk dalam proses atau timbulan sisa bahan yang ditaksir laku dijual diakui pengurang biaya bahan baku di kredit senilai Rp10 juta. Pencatatan hasil jurnal penjualan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang adalah sebagai berikut. Jurnal penjualan sisa bahan yaitu pada tanggal 2 November kas di sebelah debit senilai Rp4.500.000 dan persediaan sisa bahan atau pencatatan penjualan sisa bahan 3.000 kg dikali dengan 1.500 di sebelah kredit senilai Rp4.500.000. Pada tanggal jurnal yang kedua yaitu kas di sebelah debit senilai Rp3.200.000 dan persediaan sisa bahan di sebelah kredit Rp3.200.000. Rp3.200.000 ini didapat dari pencatatan penjualan sisa bahan 2.000 kg dikali dengan Rp1.600. Jadi sisa bahan di akhir periode adalah 3.000 kg dikali dengan Rp1.250. Totalnya yaitu Rp3.750.000. Jurnal penyesuaian akhir periode untuk mengakui sisa bahan yang belum terjual adalah pada tanggal 31 Desember penjualan sisa bahan di debit senilai Rp3.750.000 dan penghasilan yang belum direalisasikan di kredit senilai Rp3.750.000. Rp3.750.000 ini didapat dari 3.000 kg dikali dengan 1.250, maka hasilnya yaitu Rp3.750.000. Jadi selisih harga dijual taksiran dengan harga jual sesungguhnya adalah pada tanggal 2 November 3.000 kg dikali dengan dalam kurung 1.500 dikurang dengan 1.250, maka hasilnya yaitu Rp750.000. Dan pada tanggal 9 Desember 2.000 kg dikali dengan dalam kurung 1.600 dikurang dengan 1.250, maka hasilnya Rp700.000. Maka total dari kedua tanggal tersebut yaitu Rp1.450.000. Jadi jumlah pencatatan selisih harga jual taksiran dengan harga sesungguhnya adalah pada tanggal 31 Desember persediaan sisa bahan di debit senilai Rp1.450.000 dan penjualan sisa bahan atau selisih harga jual sesungguhnya dengan harga jual taksiran yaitu di kredit senilai Rp1.450.000. Semua
jurnal di atas diposting ke buku besar. Laporan posisi keuangan yang disajikan akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Pada kolom aset lancarnya yaitu persediaan sisa bahan senilai 3.750.000, dan pada kolom liabilitas jangka pendeknya yaitu penghasilan belum terrealisasi senilai 3.750.000. Hal ini berarti meskipun dalam kelompok aset terdapat kekayaan berupa sisa bahan sebesar 3.750.000, tetapi kekayaan tersebut belum direalisasikan sampai dengan tanggal neraca tersebut. Laporan laba rugi untuk periode akuntansi tersebut menyajikan hasil penjualan bahan yang terrealisasi. Maka laporan laba ruginya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 penjualannya senilai 3.750.000. Selanjutnya, sisa bahan secara normal terjadi dalam entitas. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang BOP sesungguhnya atau sebagai penghasilan lain-lain. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang terhadap BOP yang sesungguhnya terjadi. Sisa bahan baku tidak dapat diidentifikasikan dengan pesanan tertentu, dan sisa bahan adalah hal yang biasa terjadi dalam proses pengerjaan produk. Oleh sebab itu, hasil penjualannya dapat diperlakukan sebagai pengurang BOP yang sesungguhnya terjadi. Metode yang pertama, jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang. Pencatatan hasil penjualan sisa bahan sebagai berikut. Tanggal 29 Februari tahun 2020, nama akun persediaan sisa bahan dengan debit 5 juta dan BOP sesungguhnya kredit 5 juta. Hal ini berdasarkan timbulnya sisa bahan yang ditaksir laku dijual diakui pengurang BOP. Adapun jurnal penjualan sisa bahan yaitu tanggal 29 Februari tahun 2020, nama akun dan keterangan persediaan sisa bahan pada BOP dengan debit masing-masing 5 juta. Selanjutnya ada sisa bahan yang terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang bersangkutan. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam dua perlakuan terhadap sisa bahan tersebut di atas, hasil penjualan sisa bahan digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, hasil penjualan sisa bahan baku juga dapat diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha dan tidak sebagai pengurang biaya produksi. Adapun metode yang pertama, jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang. Pencatatan hasil penjualan sisa bahan sebagai berikut. Tanggal 29 Februari, jurnalnya persediaan sisa bahan pada BOP di luar usaha dengan debit masing-masing 5 juta. Adapun jurnal penjualan sisa bahan yaitu tanggal 2 April, kas pada persediaan sisa bahan untuk pencatatan penjualan sisa bahan 3.000 kg 1 juta dengan unit 1.100. Maka 1.100 dikali 3 juta, debitnya masing-masing 3 juta 300. Adapun pada tanggal 9 Juli, jurnalnya kas pada persediaan sisa bahan untuk pencatatan penjualan sisa bahan 2.000 dikali dengan 1.150 per unit, maka di debit dan kreditnya masing-masing 2.300.000. Selanjutnya ada 4. Sisa bahan tidak laku dijual. Perlakuan akuntansi terhadap bahan sisa tersebut memerlukan biaya untuk menimbun atau memusnahkannya. Yaitu perlakuannya adalah yang pertama, sisa bahan terjadi secara normal dalam entitas. Biaya pembuangan atau pemusnahan dapat diperlakukan sebagai elemen BOP sesungguhnya. Yang kedua, sisa bahan terjadi karena pengerjaan pesanan tertentu. Biaya pembuangan atau pemusnahan dapat ditambahkan pada elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya ada B. Produk rusak. Produk rusak ini adalah produk yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi syarat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki menjadi produk normal. Yang pertama, produk rusak laku dijual. Dibandingkan dengan produk yang normal, harga produk rusak biasanya lebih rendah. Padahal perlakuan akuntansi atas rugi karena produk rusak adalah yang pertama, kerusakan yang disebabkan pengerjaan pesanan tertentu, rugi penjualan dibebankan ke pesanan bersangkutan. Yang kedua, kerusakan yang secara normal dalam proses produksi,
maka rugi penjualan produk rusak diperlakukan sebagai BOP sesungguhnya. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan kesalahan atau kurangnya pengawasan proses produksi, rugi produk rusak langsung diperlakukan sebagai rugi produk rusak. Yang kedua, produk rusak tidak laku dijual. Perlakuan akuntansi atas produk rusak tidak laku dijual adalah yang pertama, kerusakan yang disebabkan pengerjaan pesanan tertentu. Harga pokok produk rusak dibebankan ke pesanan tersebut. Yang kedua, kerusakan yang secara normal dalam proses produksi. Harga pokok produksi rusak diperlakukan sebagai elemen BOP sesungguhnya. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan kesalahan atau kurangnya pengawasan proses produksi. Harga pokok produksi rusak diperlakukan sebagai rugi produk rusak. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, namun secara ekonomis maupun teknis masih dapat diperbaiki menjadi produk normal. Perlakuan akuntansi terhadap biaya perbaikan produk cacat yang menyerap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Yang pertama, produk cacat bersifat normal. Dalam produk cacat yang timbul dan bersifat normal dalam entitas, biaya-biaya yang timbul diperlakukan sebagai elemen biaya produksi pada departemen tersebut dan digabung dengan setiap elemen biaya yang ada. Yang kedua, produk cacat karena kesalahan. Dalam produk cacat yang timbul karena kesalahan, biaya-biaya yang timbul diperlakukan sebagai elemen rugi produk cacat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi mengenai menganalisis dan menghitung biaya bahan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah perkataan atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.